UC People dan Citrapreneur, selamat datang di acara kita DB Talks dengan saya Denny Bernardus pada episode yang ke-18 ya. Pada acara kali ini kita akan berbincang santai bersama dokter kesayangan saya ini, Dr. Charles ya. Karena kemarin atas koordinasi Dr. Charles ini kami semua nih sudah mulai divaksin, hore. Ya, terima kasih ya Dr. Charles ya. Sebelumnya saya ingin memberitahu kepada para audiens kita, Citrapreneur dan UC People, tentang di mana ini rekaman DB Talks-nya ini diambil ya. Teman-teman semua, ini kita berada di lab beverage ya. Terus terang ini tempat yang jarang saya tengok. Ini ada perubahan layout. Nah, ini khusus bagi culinary business student ya, mahasiswa kulineri untuk belajar bagaimana model-model atau rupa-rupa minuman itu dibuat di sini ya. Ini alat-alatnya ada coffee maker, ada macam-macam lah ini ya. Jadi ini adalah tempat yang begitu menarik, salah satu fasilitas di Universitas Ciputra yang teman-teman bisa tengok. Oke, Dr. Charles, selamat siang. Siang Pak Denny. Nah, bisa diperkenalkan dokter supaya UC People dan Citrapreneurs itu bisa berkenalan dengan Dr. Charles. Silahkan. Oke. Terima kasih Pak Denny. Yes. Jadi kepada UC People dan Citrapreneurs, nama saya adalah Charles Siahaan atau nama panjangnya Salmon Charles Barnomuantua Siahaan. Saya seorang dokter dan saya seorang dokter kandungan dan saat ini saya juga doktoral kandidat. Tapi masih kandidat ya Pak Denny ya? Iya. Bentar lagi kita doakan supaya bisa segera cepat. Terima kasih, saya sudah 3 tahun, hampir 3 tahun bergabung dengan Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra dan keluarga besar Universitas Ciputra yang luar biasa ini. Terima kasih. Ya, dan sangat-sangat luar biasa kalau itu kesan saya. Dan saya juga mengajar baik di Fakultas Kedokteran maupun saya sebagai penguji di Rumah Sakit Suwandi untuk bidang profesi. Jadi memang karena saya masuk ke departemen profesi, jadi saya bertugas tidak hanya di Ciputra, tapi saya juga bertugas keliling ke rumah sakit satelit seperti Rumah Sakit Pendidikan Utama Suwandi, Rumah Sakit Satelit Mojowarno, dan Rumah Sakit Jiwa Menur. Jadi loncat-loncat saya Pak. Loncat-loncat, iya betul. Ya, waduh. Jadi Dr. Charles ini sudah spesialis obgyn, terus sekarang sedang berkuliah S3. Nah ini pengen tahu usianya Dr. Charles ini berapa sih? Usia saya ya Pak, usia saya sudah 40 tahun Pak. Wah, masa ya? Nggak kelihatan loh di wajahnya itu. Nah, keseharian Dr. Charles ini, saya pikir Dr. Charles hanya mengurusi yang di Suwandi, yang untuk profesi. Jadi memang kenapa saya bergabung di Ciputra, karena saya punya passion mengajar ya Pak Denny ya. Betul. Jadi punya passion mengajar dan memang mengajar itu pada tingkat S1 waktu masih preklinik atau pada waktu akademi Pak Denny. Betul. Jadi makanya saya bergabung untuk mempersiapkan adik-adik itu tingkat basic dari, karena saya kandungan, jadi saya ambil reproduksi Pak Denny, saya nggak kemana-mana. Jadi all about reproduction itu saya dikendaulat oleh rekan saya, kaprodi saya, jadi saya megang semua. Jadi saya mengatur untuk mata kuliah reproduksi. Kemudian saya bekerja di preklinik juga, kemudian di profesi juga saya membantu teman-teman kita di Suwandi, di Mojowarno untuk membantu adik-adik waktu melakukan persalinan, melakukan pelajaran kuret, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang ada di rumah sakit. Seperti itu tadi. Kayak begini nih dokter lagi di mana ini ya? Backgroundnya lagi. Oke. Kalau saya boleh kasih tahu, jadi saya sudah bangun jam 4 pagi Pak Denny. Jam 4 pagi saya sudah di rumah sakit tadi lahiran. Dilanjutkan jam 7 saya tadi sudah langsung praktek di Rumah Sakit Putri jam 8. Lanjut operasi, ada 3 operasi hari ini Pak Denny. Terus jam 12 karena sudah janji dengan Pak Denny agar dapat signal yang bagus wifi-nya, saya ke Ciputra dan memang saat ini saya lagi blok, kan kalau kami di kedokteran kan pakai sistem blok ya Pak ya. Jadi blok saya lagi jalan Pak. Jadi 5 minggu ke depan memang
saya harus setiap hari ke Ciputra agar blok saya berjalan dengan baik, Pak. Wah, luar biasa ya. Memang dokter itu bangunnya pagi ya, Dok ya, jam 4 pagi gitu ya. Nah, terus kayak hari ini ya dokter, itu dokter sampai rumah jam berapa, Dok? Jadi dari sini Pak, saya lanjut praktek lagi Pak. Jadi jam 4:30 saya lanjut praktek di rumah sakit lagi sampai saya lihat dulu antriannya. Jam 11 mungkin baru pulang nanti Pak. Buset. Yang rumah sakit hari ini kan pagi di Rumah Sakit Putri. Ya. Nah, nanti malam di mana, Dok? Rumah Sakit Surya Pak, di daerah Sidoarjo, dekat rumah. Oh, di Surya karena milih deket yang rumah ya, Surya Medika itu ya, Dok ya? Iya, betul Pak. Oh, jadi dokter itu sekarang izin prakteknya kan 3 ya? Di Putri, Surya Medika. Satu lagi saya masih simpen, harusnya saya punya praktek pribadi, tapi karena pandemi saya simpen dulu Pak. Ya, nanti disimpan untuk Ciputra Hospital. Amin. Ya. Amin Pak Denny. Anda tahu beliau itu bangunnya jam 4 pagi, ya. Jam 7 pagi sudah ada di Rumah Sakit Putri. Kemudian ada operasi 3 operasi melahirkan ya, Dok ya. Sesar ini ya. Operasi tumor satu lagi Pak. Oh, begitu ya. Satunya urusan berat ini ya. Kalau urusan tumor ya kan nggak ini di Putri semua ya, Dok ya. Di Putri semua. Oke, Dok. Ini kalau saya lihat wajahnya dokter itu nomor 1 saya sudah salah menduga mengenai usia. Ya, saya pikir ya oke, kalau di bawah 30 nanti saya dimarahi banyak orang ya. Tapi kira-kira di bawah 35, 32, 31 begitu. Tapi ternyata dokter sudah lebih senior dari itu. Nah, ini kan pasti mengerjakan semuanya dengan happy. Ya, nah kalau dalam kedokteran ini ada sisi pelayanan, jadi memberikan kesembuhan, melakukan operasi, begitu ya Dok. Tapi dokter juga termasuk bagian penting dari Universitas Ciputra yang pengajaran. Itu kira-kira bagaimana itu Dok, membagi? Betul sekali. Pak Denny, saya boleh balik ke belakang dulu jauh Pak Denny ya? Oh, boleh. Nggak lama kok Pak Denny? Boleh Jadi, sekali. Mungkin agak sedikit religi sedikit ya Pak Denny. Iya, betul. Zaman dulu Pak Denny, saya punya permintaan waktu kelas 3 SMA, waktu mau kuliah Pak Denny. Saya permintaan sama Tuhan, saya kok pengen belajar terus ya Tuhan. Gitu. Cuman itu aja Pak Denny. Saya kok ingin belajar, saya ingin mengajar, itu aja Pak Denny. Terus Tuhan kasih jalan, udah masuk ke kedokteran, jadi spesialis obgyn. Dan begitu jadi spesialis obgyn, saya punya semacam burden ya Pak Denny, maksudnya kamu udah saya kasih semua loh. Sekarang ayo saya tagih kamu, dulu katanya mau jadi pengajar. Jadi dalam hati saya ya udah Tuhan, saya mau jadi pengajar deh, saya mau jadi pendidik. Jujur Pak Denny, kalau mau saya ke daerah, saya kerja dari pagi sampai malam, saya mungkin sekarang sudah bisa beli rumah Ciputra 3 biji kali Pak Denny. Kalau mau ya Pak ya. Betul. Jujur, kok jiwa saya kok nggak kayak gitu Pak ya. Bener kan orang follow your passion. Jadi makanya saya waktu memilih setelah lulus SPOG, saya memilih, saya kenal dengan Prof Rita ya Pak. Jadi Prof Rita tahu banget passion saya, dia tahu banget passion saya sebagai pengajar, saya kenal dekat. Makanya Prof Rita kenalkan saya dengan salah satu dekan, terus kami diuji, dan puji Tuhan bisa bergabung dengan Universitas Ciputra dan cocok. Karena jujur di sini saya menemukan sahabat, di sini saya menemukan teman. Saya kira dulu tuh pengajar tuh cuma ngajar doang ya Pak Denny ya. Tapi banyak sekali kegiatan. Waduh, banyak sekali. Ya betul, dan teman-teman mendukung, dan tadi Pak Denny bilang pesan saya dengan Ciputra. Ciputra ini keluarga kalau bagi saya Pak Denny. Oh, Ciputra adalah keluarga. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Denny. Ya. Saya beruntung, saya bisa masuk di sini, sangat beruntung sekali. Wah, kami juga beruntung Dr. Charles itu menjadi bagian penting dari Fakultas Kedokteran ya, Universitas Ciputra ini ya. Khususnya sekarang Dr. Charles ini lebih banyak untuk di persiapan adik-adik yang profesi ya, di angkatan pertama. Nah, dokter bisa ceritakan ini persiapan pembelajaran kemarin kan baru di wilayahnya dokter ya, dari obgyn ya, ujiannya obgyn bagaimana? Semua lolos atau ada yang remedi? Puji Tuhan lolos semua Pak Denny. Jadi, ya.
Jadi di Suwandi itu juga bilang bahwa mahasiswa Ciputra tuh antusiasmenya tinggi. Waduh, siap. Bener Pak, saya pertama melihat ada kita kan manja ya Pak ya, ada kutip manja, tapi mereka antusiasnya tinggi sekali. Saya takut loh Pak, begitu masuk ke Suwandi saya takut ada. Saya teleponnya anak-anak foto, kamu bisa ya? Bisa dok. Dan semua dosen-dosen bilang anak-anak Ciputra tuh semuanya antusias semua Pak. Oke. Waduh. Disuruh objin contohnya Pak ya. Jadi oke, Dek, ini ada pasien baru masuk, kamu tunggu sampai lahiran. Padahal kan harusnya lagi zaman pandemi ini kan setengah 4 jam 5 jam aja di rumah sakit. Itu anak-anak mau loh Pak, jam 12 malam norong lahiran Pak. Bayangkan anak-anak kita Pak, datang dia untuk tolong lahiran. Ya ampun, saya bilang antusiasnya luar biasa Pak. Iya, tolong ya dok, ini terus dijaga ya, komitmen seperti ini ya. Jangan hanya di angkatan pertama, karena itu akan menjadi branding kita bahwa mahasiswa UC ini itu memiliki mentalitas yang luar biasa ya, yang persisten ya, yang melayani, begitu kan ya, istilahnya 5-star dokter ya dok ya. Teman-teman Citrapreneur dan UC People, kita ini sangat beruntung ya, punya partner kerja untuk membimbing adik-adik yang sudah dokter muda. Itu namanya tempat koas ya, betul ya dok ya? Betul. Untuk koasnya itu di Rumah Sakit Suwandi ya. Rumah Sakit Suwandi ini merupakan rumah sakit terbesar di Kota Madya Surabaya yang merupakan milik Pemkot Surabaya ya. Ada yang lebih besar itu Dr. Sutomo, tapi itu milik dari provinsi ya. Kita FKUC ini bekerja sama dengan Pemkot Surabaya. Jadi kalau sudah lulus di pendidikan S1, S-Ket-nya di kampus di UC, itu tidak perlu ke luar kota untuk cari kesempatan koas, tapi cukup di Surabaya dan rumah sakitnya keren ya. Jumlah pasiennya juga keren ya dok ya. Betul banget Pak. Di atas 1.500 katanya ya. Betul setiap hari ya. Betul sekali. UC People, Citrapreneur, kita masuk di segmen kedua, yaitu barangkali nih ya, barangkali dalam segala kesibukan Dr. Charles ini punya usulan terhadap Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra maupun terhadap Universitas Ciputranya sendiri. Silahkan Dr. Charles. Usulan saya apa ya Pak? Iya. Mungkin saya kagum dengan IPE kita Pak ya, jadi benar-benar itu benar-benar jiwanya kita sebagai pegawai Ciputra ya Pak, bukan hanya di UC, seluruh grup Ciputra. Dan saya lihat benar-benar Pak Denny pun mengajar saya dulu waktu pertama kali masuk, mungkin Pak Denny lupa ya, tapi Pak Denny jelas sekali, Pak Denny bagus sekali mengajarkan mengenai IPE itu dalam segi-segi kita sebagai warga Ciputra. Dan saya harapkan kita benar-benar terus bisa menjaga ya Pak ya, itu aja saya harus bisa menjaga. Itu founder kita dari Pak Ciputra sendiri. Betul sekali Pak. Jadi saya merasa ini harus kita jaga, harus saya jaga, dan harus anak-anak kita jaga. Jadi makanya IPE ini merupakan moto yang sangat baik banget menurut saya. Terima kasih Dr. Charles ya. Jadi teknis usulan-usulan nampaknya nggak ada ya dok ya, tapi gampang hubungi saya, kan tinggal WA saja dok, pasti nyampe. Semua yang ada langsung diberikan solutif oleh Pak Denny, jadi udah nggak ada lagi apalagi usulan. Lah habis gimana, cari urusan izinnya aja susah setengah mati. Jadi kalau minta apa-apa ya Fakultas Kedokteran nomor 1 di ini kan ya. Tapi jadi begini, kalau sekali lagi maaf Pak Denny ya, bagi Ciputra Group semuanya, Citrapreneur, jadi FK Ciputra ini boleh dilawan deh. Kita mempunyai manekin itu dibeliin Pak Denny lengkap, selengkap-lengkapnya. Saya juga sampai bingung, saya baru nyontoh bilang ini kayaknya bagus deh, tiba-tiba besok sudah ada Pak Denny sudah ACC. Padahal saya pikir ya ampun, ini bener loh Pak, Bapak tuh meng-ACC saya untuk membeli. Jadi kita bisa punya badan Pak, bisa dari suara macam-macam nafas, dari mulai yang normal sampai kelainan nafas yang terkecil-kecil kita punya Pak. Jadi dan ini tidak ada Pak yang punya Pak, cuma isi. Ya terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya katanya saran apa ya udah Pak Denny sudah sangat solutif sekali, jadi nggak ada saran. Terima kasih. Ya itu termasuk jiwa ini support saya, karena memang begini Dr. Charles, di bidang apapun Pak Ciputra itu mengajarkan ya, jikalau kita tidak bisa menjadi nomor 1, at least nomor 2,
sebaiknya jangan masuk ke bidang itu. Ya, dan tentu saja menjadi pertanyaan bagi semua orang pada saat Fakultas Kedokteran ini kita urus izinnya, Universitas Ciputra itu benar-benar diragukan oleh semua orang bahwa loh ini kok ada kampus entrepreneur kok mengajukan Fakultas Kedokteran, begitu ya. Jadi saya sudah diarahkan oleh Pak Ciputra almarhum, kemudian oleh Pak Harun, Pak Sutoto, Bu Nani, para senior-senior itu untuk mendorong supaya Universitas Ciputra ini FK-nya menjadi yang terbaik, begitu ya. Jadi saya sebenarnya takennya itu on behalf mereka-mereka itu, Dr. Charles ya, untuk menjadikan kami ini, ya sebenarnya paling mudah bagi kami itu hanya support dok, mengajarnya kami nggak ngerti ya, itu bagiannya Dr. Charles ya. Ini nanti semua akan dilengkapi dengan 15 set dok. Ya, betul. Karena dengan akreditasi yang B, itu kita harus siap untuk 150 mahasiswa, berarti 15 set, itu sudah di-approve ya. Terima kasih ya. Nah, Dr. Charles, ini sesi yang ketiga, yaitu sesi closing. Dokter diminta untuk memberikan sebuah statement ya, motivasional kepada semua saja, baik ini UC People maupun Citrapreneur. Monggo dok. Ya. Kepada UC People dan Citrapreneur, mohon maaf saya tidak bisa merangkai kata yang baik ya Pak Denny. Tapi UC, Universitas Ciputra, merupakan pelopor jiwa entrepreneur. Saya setuju. Dan harapan ke depan saya, Universitas Ciputra ini tetap menjadi pelopor dalam memberikan solusi bagi semua masalah yang terjadi. Kita lihat sekarang di era COVID ini. UC, termasuk dalam khususnya FK UC, saya bisa tegaskan kita siap untuk menjadi solusi. Bahkan untuk pembelajaran daring, kita yang pertama masuk di Surabaya sebagai kampus yang masuk pertama kali COVID, dan kita berani untuk offline. Mana selain kampus masih sibuk cari model pembelajaran, FKUC sudah siap dengan model pembelajarannya. Dan jiwa dan pola pikir entrepreneur ini bukan hanya bisnis, tapi harus semakin ditularkan kepada anak didik kami. Di mana tidak perlu menjadi orang pintar, tapi harus menjadi orang yang bisa memberi solusi atau memiliki empati. Jadi ingat, memberi solusi, ingat FKUC dan UC. Itu slogan dari saya ya Pak, semoga itu menjadi doa dan harapan kita. Aduh, ini saya booking Pak Samuel sama Pak Israel untuk segera jadikan ini, karena mau dijadikan materi promosi bagi FKUC ya. Makanya ini karena saya juga gabung di tim MNA Pak. Saya dengan Bobby, dengan Bu Maya, jadi sering keliling Pak. Ini Bapak ini ikut aja di mana-mana, selalu beredar ya, memang orang hebat itu selalu kepakai di mana-mana ya. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Charles yang sudah menemukan passionnya dan sekarang mulai mengisi passionnya itu dengan mengajar. Bapak baru 3 tahun tapi sudah luar biasa kontribusinya, dan saya sangat senang ya. Saya kira Pak Ciputra pasti senang dengan Bapak bisa mengamini IPE itu ya. Jadi terus berkarya Pak Charles, jaga kesehatan. Bapak ada di area yang ya rawan, tapi tetap jaga 5M. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan salam entrepreneur. Salam entrepreneur. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih. Terima kasih Citrapreneur dan UC People. Sampai berjumpa di episode yang berikutnya.